Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku? Semoga kalian sehat selalu dan tentunya tetap semangat dan tetap belajar di rumah. Bersama dengan Ibu Hesti Setiasi SPDI, pengajar di SMP Negeri 14 Kota Cirebon, kita akan belajar matematika kelas 9 semester 1 dengan materi bab 3 yaitu transformasi dan submateri translasi atau pergeseran. Kompetensi dasarnya yaitu yang pertama menjelaskan transformasi geometri yang dihubungkan dengan masalah kontekstual. Kemudian yang kedua yaitu menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan transformasi geometri. Adapun tujuan pembelajarannya, setelah mempelajari materi ini diharapkan kalian dapat menentukan hasil translasi pada sistem koordinat dengan tepat, menentukan hasil translasi berulang pada sistem koordinat dengan tepat, dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan translasi yang tepat dan benar. Transformasi pengertiannya yaitu transformasi geometri merupakan perubahan suatu bidang geometri yang meliputi posisi, besar, dan bentuknya sendiri. Ada 4 jenis transformasi. Kalian masih ingat bukan? Ya, yang pertama yaitu refleksi atau pencerminan. Sudah kita bahas sebelumnya ya. Kemudian yang kedua yaitu translasi atau pergeseran. Akan kita bahas kali ini. Yang ketiga yaitu dilatasi atau perbesaran atau pengecilan atau perkalian. Dan yang keempat yaitu rotasi atau perputaran. Pengertian translasi atau pergeseran. Kalian lihat di sini ada gambar dua anak sedang bermain mobil-mobilan. Salah satunya itu sedang mendorong mobil. Nah, terjadilah perpindahan posisi awal mobil. Kalau kamu memindahkan suatu objek ke arah yang berbeda, maka itu terjadilah suatu translasi. Jadi, pengertian translasi atau pergeseran adalah suatu transformasi yang memindahkan setiap titik dari suatu posisi ke posisi yang baru sepanjang ruas garis dan arah tertentu. Arah perpindahan translasi yaitu sepanjang ruas garis sumbu X atau garis horizontal atau mendatar, dan ruas garis arah sumbu Y atau garis vertikal atau garis tegak. Contohnya nih ada dua anak sedang mendorong meja, itu contoh translasi. Kemudian ada seseorang sedang mendorong mobil, ini juga contoh translasi. Kira-kira apalagi anak-anak contoh translasi dalam kehidupan sehari-hari? Ya, betul, bermain catur. Kemudian bisa bermain hama atau bermain ular tangga. Itu juga contoh dari translasi dalam kehidupan sehari-hari. Oke, di sini ada sebuah titik Px, Y ditranslasikan sejauh A satuan sepanjang sumbu X dan B satuan sepanjang sumbu Y. Diperoleh bayangan titik P aksen yaitu X aksen, Y aksen. X aksennya adalah X ditambah A dan Y aksennya adalah Y ditambah B. Sedangkan komponen translasinya ditulis dengan T sama dengan dalam kurung pasangan berurutan A dan B. Kalian perhatikan gambarnya di sini. Ada titik P, X, Y, titik awalnya ditranslasikan terhadap A dan B. Lihat, akhirnya adalah P aksen, X aksen, Y aksen. X aksennya adalah X ditambah A dan Y aksennya adalah Y ditambah B. Sifat-sifat translasi. Yang pertama yaitu bayangan dari suatu benda memiliki bentuk dan ukuran yang sama dengan aslinya. Yang kedua, komponen translasi dalam arah sumbu X yaitu arah horizontal atau mendatar. Nilai A-nya di sini jika A lebih dari 0, maka A satuan ke kanan, jadi nilai positif. Jika A kurang dari 0, maka A satuan ke kiri, nilainya negatif. Yang ketiga, komponen translasi dalam arah sumbu Y, arah vertikal atau arah tegak. Maka nilai B-nya di sini jika B-nya lebih dari 0, maka B satuan ke atas, positif. Dan B kurang dari 0, maka B satuan ke bawah, nilainya negatif. Jadi kalian tahu ya, kalau nilai translasi negatif atau positif arahnya kemana. Oke, sekarang rumus translasi. Titik P, X, Y ditranslasikan terhadap A dan B, maka bayangannya P aksen, yaitu X aksennya adalah X ditambah A dan Y aksennya adalah Y ditambah B. Kalian hafalkan rumusnya ya. Oke, contoh soal yang pertama. Tentukan bayangan dari titik A negatif 3,1, B negatif 1,4, dan C negatif 2, negatif 1 yang ditranslasikan oleh T sama dengan 4 dan negatif 3. Pada contoh soal 1 ini diketahui translasi nilai A-nya adalah 4 dan B-nya adalah negatif 3.
Kalian masih ingat rumusnya? Ya, untuk X aksennya nilainya yaitu X ditambah A, dan Y aksennya adalah Y ditambah B. Titik A negatif 3,1, translasinya 4 dan negatif 3. Maka A aksen bayangannya X aksennya adalah negatif 3 ditambah 4, dan Y aksennya adalah 1 ditambah negatif 3. Negatif 3 tambah 4 sama dengan 1. 1 ditambah negatif 3 sama dengan negatif 2. Maka A aksennya adalah 1, negatif 2. Titik B, negatif 1,4. Translasinya adalah 4 dan negatif 3. Maka B aksennya yaitu nilai X aksennya negatif 1 ditambah 4 dan Y aksennya 4 ditambah negatif 3. Negatif 1 tambah 4 hasilnya adalah 3. 4 tambah negatif 3 hasilnya adalah 1. Jadi B aksennya adalah 3,1. Kemudian titik C, negatif 2, negatif 1. Translasinya adalah 4 dan negatif 3. Maka C aksennya, nilai X aksennya negatif 2 ditambah 4 dan Y aksennya negatif 1 ditambah negatif 3. Negatif 2 tambah 4 hasilnya adalah 2. Negatif 1 tambah negatif 3 hasilnya adalah negatif 4. Maka C aksennya adalah 2, negatif 4. Kalian lihat gambarnya di sini hasilnya. Jika titik A, B, dan C kita hubungkan akan terbentuk sebuah bangun datar. Bangun datar segitiga. Begitu juga A aksen, B aksen, dan C aksen. Bayangannya terbentuk sebuah bangun datar yaitu bangun datar segitiga. Dua segitiga ini adalah kongruen, artinya sama bentuk dan sama ukuran. Maka sifat dari translasi itu betul. Bayangannya itu sama dengan bentuk aslinya. Sekarang kita cek masing-masing titik dengan bayangannya. Dengan translasi 4 dan negatif 3. Artinya 4 satuan ke kanan dan 3 satuan ke bawah. Titik A, 4 satuan ke kanan, 3 satuan ke bawah. A aksen. Oke, betul. Yang B, 4 satuan ke kanan, 3 satuan ke bawah, B aksen, oke. Kemudian C, 4 satuan ke kanan, 3 satuan ke bawah, oke, betul. Mudah kan anak-anak? Oke, kita lanjut contoh yang kedua. Tentukan bayangan dari titik A 1,1, B 2,3, C 4,2, dan D 3, negatif 2 yang ditranslasikan 5 satuan ke kiri dan 2 satuan ke bawah. Anak-anak, pada contoh soal ini translasinya diubah dalam bentuk kata-kata. 5 satuan ke kiri berarti negatif 5, 2 satuan ke bawah berarti negatif 2. Maka translasinya adalah negatif 5 dan negatif 2. Oke, rumusnya masih ingat kan? Untuk X aksennya adalah X tambah A dan Y aksennya adalah Y ditambah B. Titik A 1,1, translasinya negatif 5 dan negatif 2. Maka A aksennya adalah 1 ditambah negatif 5, 1 ditambah negatif 2. 1 tambah negatif 5 berarti X aksennya negatif 4. 1 tambah negatif 2 berarti Y aksennya adalah negatif 1. Maka bayangan dari A-nya adalah negatif 4, negatif 1. Titik B 2,3, translasi negatif 5 dan negatif 2. Maka bayangannya B aksen, X aksennya nilainya 2 ditambah negatif 5 dan Y aksennya 3 ditambah negatif 2. 2 tambah negatif 5 hasilnya adalah negatif 3. 3 tambah negatif 2 hasilnya adalah 1. Maka B aksennya nilainya adalah negatif 3,1. Titik C 4,2, translasinya negatif 5 dan 2. Maka C aksennya nilai X-nya adalah 4 ditambah negatif 5 dan nilai Y aksennya adalah 2 ditambah negatif 2. 4 ditambah negatif 5 hasilnya negatif 1. 2 tambah negatif 2 hasilnya 0. Maka titik C bayangannya adalah min 1,0. Titik D 3, negatif 2. Translasinya adalah negatif 5 dan negatif 2. Maka bayangannya D aksen untuk nilai X aksennya adalah 3 ditambah negatif 5 dan Y aksennya adalah negatif 2 ditambah negatif 2. Maka D aksennya adalah negatif 2, negatif 4. Kita lihat gambarnya nih, ada 4 titik. Jika kita hubungkan, kira-kira berbentuk apa ya anak-anak? Kita lihat di sini. Ya, bentuk apa? Bentuk bangun datar layang-layang. Oke, betul. Nah, sekarang kita cek nih. Translasinya negatif 5 dan negatif 2. Artinya 5 satuan ke kiri dan 2 satuan ke
bawah. Kita mulai dari titik A. 5 satuan ke kiri, 2 satuan ke bawah. Pas ya, A aksen. Kemudian titik B. 5 satuan ke kiri dan 2 satuan ke bawah, B aksen. Titik C, di sini 5 satuan ke kiri dan 2 satuan ke bawah, C aksen. Dan titik D-nya di sini 5 satuan ke kiri dan 2 satuan ke bawah, D aksen. Betul. Mudah kan anak-anak? Nah, semoga kalian bisa memahaminya. Kita lanjut ke soal yang ketiga. Tentukan koordinat titik A jika diketahui A aksen atau bayangannya 3,4 dan ditranslasikan oleh T 1 dan negatif 1. Contoh soal 3 ini sudah variasi soal, di mana yang diketahui itu adalah bayangan dan translasi. Kalian harus menentukan titik asalnya. Kita lihat di sini. A, X, Y, ini titik asalnya ya, belum diketahui. Translasinya adalah 1 dan negatif 1. Bayangannya hasilnya 3,4. Maka untuk menentukan titik awal, kalau tadi sebelumnya contohnya menentukan bayangan di jumlah, maka untuk menentukan titik awal, ini lawannya yaitu dikurangi. Kalian perhatikan di sini. Menentukan nilai X berarti X aksen dikurangi A. X aksennya 3, A-nya 1. Berarti 3 dikurangi 1 sama dengan 2. Kemudian nilai Y aksen dikurangi B. Y aksennya adalah 4 dan B-nya adalah negatif 1. 4 dikurangi negatif 1. Negatif kali negatif adalah positif. Berarti 4 ditambah 1 hasilnya 5. Jadi nilai X-nya didapat 2 dan nilai Y-nya didapat 5. Nilai A-nya, koordinatnya adalah 2,5. Mudah kan anak-anak? Lanjut contoh soal yang keempat. Tentukan komponen translasi dari koordinat titik A 2,6 menjadi A aksen 3,8. Ini variasi soal juga anak-anak, di mana diketahui pada contoh soal nomor 4 ini adalah titik awal dan bayangannya. Yang ditanyakan adalah komponen translasinya. Kita lihat di sini. Oke, untuk menentukannya sama seperti soal nomor 3, maka untuk menentukan translasi adalah bayangan dikurangi titik asal. Kalian perhatikan di sini. Titik A, untuk translasi A, maka bayangan X aksen dikurangi X. X aksennya 3 dikurangi 2, maka hasilnya adalah 1. Kemudian B itu sama dengan Y aksen dikurangi Y. Bayangan dari Y adalah 8 dikurangi Y-nya 6, berarti 8 kurangi 6 hasilnya adalah 2. Maka didapat A-nya sama dengan 1 dan B-nya sama dengan 2. Jadi translasinya adalah 1 dan 2. Nah, sekarang bagaimana anak kalau translasinya lebih dari 1 kali? Itu namanya translasi berulang atau pergeseran yang dilakukan lebih dari 1 kali. Oke, sebuah titik P, X, Y jika ditranslasikan oleh T1, A dan B dilanjutkan dengan translasi T2, M dan N akan diperoleh bayangan titik P aksen yaitu X aksen, Y aksen yaitu dengan P aksennya adalah X tambah A tambah M dan Y. Nilai Y-nya adalah Y aksennya Y tambah B tambah N. Kalian perhatikan gambarnya di sini. Oke, ada titik asalnya di sini X, Y. Ditranslasikan sebanyak 2 kali, yaitu terhadap A dan B, yang kedua terhadap M dan N. Maka didapat P aksennya di sini X aksen, Y aksen. X aksennya adalah X ditambah A ditambah M dan Y aksennya adalah Y ditambah B ditambah N. Jadi 2 kali dijumlahkan karena di sini translasinya sebanyak 2 kali. Oke, sekarang kita lihat contohnya. Titik A 1, negatif 3 ditranslasikan berturut-turut oleh T1 2 dan negatif 1 dan T2-nya negatif 3 dan 2. Tentukan bayangan terakhir titik A. Oke, pada soal ini berapa kali translasinya anak-anak? 2 kali, berarti 2 kali dijumlahkan ya titik asalnya. Kita kerjakan satu-satu terlebih dahulu. Translasi yang pertama, titik A 1, negatif 3. Translasinya yang pertama itu 2 dan negatif 1. Maka X aksennya adalah 1 ditambah 2, didapat 3. Kemudian untuk Y aksennya di sini negatif 3 ditambah negatif 1 diperoleh negatif 4. Jadi bayangan translasi yang pertama itu adalah 3, negatif
4. Kita lanjutkan lagi ke translasi yang kedua. Jadi A aksen kita translasikan terhadap negatif 3 dan 2. Maka X aksennya adalah 3 ditambah negatif 3 didapat 0. Dan Y aksennya adalah negatif 4 ditambah 2 didapat negatif 2. Jadi bayangan terakhir dari titik A di sini adalah 0, negatif 2. Bagaimana anak-anak? Mudah dipahami kan? Nah, itulah anak-anak tadi materi tentang translasi atau pergeseran. Jangan lupa kalian simak ulang dan kalian kerjakan latihannya supaya kalian bisa kerjakan latihan evaluasi 6 yaitu http://2 kali bit.ly evaluasi 6 strip MTK strip KLS 9. Kalian kerjakan ya soal latihannya supaya kalian bisa itu karena terbiasa. Oke anak-anakku, Ibu ucapkan terima kasih. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya dengan materi yang baru. Dan Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.